Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah bangil yang dirahmati Allah, kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat diumumkan oleh Presiden Donald Trump pada 2 April 2025. Hal ini telah memicu reaksi keras dari berbagai negara dan menimbulkan gejolak di pasar global. Sebabnya, tarif timbal balik yang Trump umumkan itu mencakup impor dari hampir semua negara di dunia, baik sekutu maupun lawan. Bahkan dengan kenaikan yang mencapai 50% bagi beberapa negara. Hal ini diprediksi bahkan menjadi langkah yang dapat mengguncang ekonomi Amerika Serikat dan menjungkir balikan perdagangan global. Pakar ekonomi ISA, Nida Saadah, SKAK, DI, mengulas terkait perang dagang ini, bahwa diperkirakan dampak dari perang dagang Trump terhadap semua negara, termasuk Indonesia, dengan tarif yang beragam, akan memukul berbagai sektor perekonomian di Indonesia. Karena yang terkena perang tarif ini adalah sektor-sektor ekonomi yang padat karya. Apabila tarif ini diberlakukan, maka perkiraan efek dominonya harga jual di Amerika naik, sehingga akan terjadi penurunan permintaan yang menyebabkan pengurangan ekspor. Apabila dilakukan pengurangan ekspor karena turunnya permintaan, diduga akan terjadi PHK. Ia membeberkan, sebelum terjadi perang dagang saja, gelombang PHK massal di sektor tekstil telah terjadi akibat pemblokan kebijakan dalam negeri. Jika kita mencermati lebih lanjut, kebijakan Trump ini menegaskan pelemahan sistem ekonomi kapitalisme. Trump berdalih bahwa perang tarif ini adalah dalam rangka proteksionisme atau melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat. Namun, ini justru bertentangan dengan prinsip kapitalisme yang mengusung konsep pasar bebas dan tidak adanya campur tangan negara. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan bahwa di negeri-negeri yang menganut sistem ekonomi kapitalisme, kekuasaan para konglomerat begitu nyata, tidak terkecuali di Amerika Serikat. Demikian hanya dominasi produsen atau pengusaha atas konsumen atau masyarakat. Sistem ekonomi kapitalisme benar-benar dikendalikan oleh para kapitalis, yaitu pemodal, sedangkan penguasa tampil untuk merealisasikan pesanan para kapitalis itu. Terjadinya perang ekonomi atau perang dagang adalah bukti nyata hubungan para konglomerat raksasa sebagai wujud atas tindakan mereka menjadikan harga sebagai pengendali distribusi kekayaan. Untuk keluar dari persoalan di atas, Islam yang memiliki regulasi detail. Pertama, kalau membahas tentang hubungan antar negara, maka Islam telah memberikan regulasi tentang panduan dalam politik luar negeri yang berdasarkan prinsip dakwah dan jihad. Kedua, perdagangan dipandang sebagai sektor strategis yang dikelola untuk menjalankan prinsip dakwah dan jihad. Dalam sistem ekonomi Islam, posisi pajak dan bea cukai dalam postur penerimaan negara bukanlah sebagai sumber utama kas negara, karena masih ada jalur lain yang menjadi pemasukan kas negara atau khilafah, yakni berupa zakat, ghanimah, fai, kharaj, usr, jizyah, humus, rikas, serta harta kepemilikan umum seperti sumber daya alam tambang dan migas. Ini sebagaimana penjelasan yang tercantum di dalam kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam atau Sistem Ekonomi Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Bea cukai dalam Islam penyebutannya hanya cukai, yakni harta yang diambil dari komoditas yang melewati perbatasan negara, baik keluar maupun masuk. Keberadaan cukai juga bukan dalam rangka negara mengumpulkan harta, melainkan sebagai kebijakan politik dalam muamalah demi kepentingan kaum muslim. Dalam khilafah, pemungutan bea masuk perdagangan disesuaikan dengan perbedaan pelaku bisnisnya, bukan komoditasnya. Jika pelaku bisnisnya adalah warga negara khilafah, maka baik muslim maupun kafir zimmi, komoditas mereka tidak dikenai pungutan apapun. Kondisi ini berlaku bagi komoditas yang masuk ke wilayah khilafah maupun keluar ke wilayah Darul Kufur, dengan syarat komoditas tersebut bukan untuk membantu mereka melawan kaum muslim. Untuk diketahui, status Darul Kufur ini adalah yang secara de jure atau secara hukum memerangi kaum muslim, bukan secara de facto atau secara fakta sebagaimana Israel, sehingga haram menjalin hubungan perdagangan dengannya. Selanjutnya, jika pelaku bisnisnya adalah kafir muahid, mereka akan dikenai cukai sesuai dengan isi naskah perjanjian negeri mereka dengan khilafah. Sedangkan untuk pelaku bisnis dari negara kafir harbi, khilafah akan memungut cukai dari mereka sesuai atas sejumlah yang negara mereka pungut dari para pelaku bisnis warga khilafah.
Namun, cukai yang dipungut dari kafir hati ini mengikuti ketentuan khilafah. Artinya, pemungutan itu bisa diberlakukan baik dalam nominal yang sedikit maupun banyak atau malah dibebaskan. Hanya saja dengan catatan, nominal tersebut tidak boleh melebihi jumlah yang negara kafir hati itu pungut dari pelaku bisnis warga khilafah. Ketiga, bagaimana membangun pasar secara mandiri apabila sektor perdagangan di dalam negeri itu dijaga daya beli masyarakatnya. Jika negeri kaum muslim ini bersatu dalam satu kepemimpinan yang memperlakukan risalah Islam secara sempurna dan menyeluruh, maka sudah pasti pasar dalam negerinya adalah sebuah pasar yang sangat besar, sehingga tidak membutuhkan pasar negara lain untuk mengonsumsi produk yang dihasilkan dalam konteks satu negara yang menerapkan syariat tadi. Keempat, adanya ketergantungan terhadap dolar Amerika. Hal ini tidak akan terjadi kalau menerapkan syariat Islam kafah, yakni dengan menerapkan sistem mata uang yang mandiri berupa emas dan perak, dan menutup semua proses pembiayaan luar negeri yang berasal dari utang, apalagi utang ribawi. Syariat Islam sudah secara jelas mengatur segala aspek kehidupan, sehingga dalam situasi apapun bisa diselesaikan jika kembali kepada risalah Islam. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.